warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih yang bisa berkunjung ke hutan organik. Sebenarnya yang mendorong saya ke sini sih pertama Bu, kemarin sempat diskusi mau wakaf pohon. Cuma sebenarnya kami ada di hutan organik nih bersama Bu Rosita nih. Selamat pagi nih Bu. Assalamualaikum juga, gitu lah. Ini bersyukur nih, saya tadi nggak percaya akhirnya sampai juga di sini. Alhamdulillah ya. ya. Alhamdulillah. Ternyata ibunya masih muda nih. Oh, 63 tahun gimana mau muda, gitu lah. Karena gitu juga. Cuman masih energik. Ya energi kan harus namanya bikin hutan harus energi. Harus energik. Kalau lagi bikin hutan nggak usah bikin hutan, gitu. Ini bener-bener di sosial media lagi bener-bener Bu Rosita nih lagi mengganggu mata dan pendengaran kita ya, karena ada seseorang ibu-ibu kok bisa berbuat sesuatu yang sebenarnya benar-benar bermanfaat bagi kita dan bagi bumi. Ya alhamdulillah. Bu, boleh memperkenalkan diri, boleh dong bercerita awalnya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rosita dan saya hanya ibu rumah tangga. Ya, dalam satu keluarga kita bercita-cita pengen rumah pinggir hutan. Terutama Bapak pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Saya sudah menjelajah Indonesia hutan ini. Kadang-kadang pinggirnya hutan, dalamnya kosong. Oh gitu. Betul ya. Ngomongnya di luar doang ya. Di dalamnya ternyata gitu. Gitu. Akhirnya kita saya bilang gini, sepakat karena kita komitmen dari suami istri. Bener Pak membuat pengen rumah pinggir hutan. Hutannya nggak ada. Sebagai saya orang Sunda, orang Cimande dan orang Bogor asli, tantangan buat saya. Ada Bapak punya uang berapa sih mau bikin hutan? Karena saya orang bisnis. Saya dulu punya warteg, punya toko, segala macam. Sekarang yang penting jadi uang. Istilahnya kayak seperti itu. Akhirnya ya Bapak lama kelamaan, ini ada uang segini kita beli. Ini dari masyarakat. Dari 2000 meter sekarang 30 hektar. Subhanallah. Kalau nggak Allah ngizinin itu, kita nggak punya. Ya dari teman-teman, dari 2000 meter sampai 30 hektar. Dari niat itu sekarang udah 30 hektar. Dan kesini deh, ini benar-benar udah jadi hutan. Tolong Tara lihatin semua. Ini udah jadi hutan gitu ya. Iya. Nih, gitu. Ini jadi hutan benar-benar. Ini kita ini kita duduk nih cuma di bagian rumah beliau. Beliau nggak menyiapkan sebenarnya ya rumah ya, kita kayak bertamu. Siapa aja yang datang. Bentar gitu. ya. Itu satu. Keduanya, tanahnya gersang dan kritis. Jangan salah. Kok belum melakukan tambah keren? Tidak. Perjuangan yang sangat harus kita berjuang benar-benar. Tanah kritis. Dari 2000 meter sampai 30 itu kan bukan tanah yang bagus. pH-nya 2 cuma sampai 4. Cacing pun tidak ada, air tidak ada. Gimana kita tidak berjuang? Bersitulah berjuang. Tapi tantangan buat ibu. Ya kan tantangan buat. Dari pertama mau diapain gitu. Alang-alang lebih tinggi loh dari ibu. Sebenarnya mau diapain juga kita bingung karena kita bukan petani. Satu, ya. Kedua, mau bikin hutan itu tidak gampang gitu loh. Berpikir dengan saya, dan kita tidak ada basic kehutanan. Bapak perminyakan, anak-anak masih SMP pada saat itu ya. Terus ibu juga ibu rumah tangga yang asik-asik aja gitu loh. Ntar dulu pertanyaannya, waktu ibu pindah ke sini, keluarga dibawa ke sini? Saya pertama nunggu air dulu. Oh, nunggu air. Karena tidak ada air. Nggak ada air. Jadi saya dari bawah tuh nyetir pakai Velosa. Dalam satu mobil itu beberapa drum saya pasang dan satu pohon satu gelas ini. Bisa dibayangkan nggak? Satu pohon kita nyiram pakai dalam satu gelas. Kalau boleh tahu tanamnya pohon apa pertama? Ya dengerin dulu. Ini belum selesai. Belum selesai. Terus kita mengajak petani karena saya bukan orang, saya bilang basic saya tuh bukan petani. Jadi ada orang lagi beres bersih. Saya bilang Biati mau nggak kerja sama ibu? Karena kita nggak tahu mengawali dari pertanian itu. Ada mau Bu, gajinya berapa? Saya biasa digaji 500.000 per bulan buat dengan suami jadi 1 juta. Oke, sama ibu ikut. Akhirnya kita menanam sayuran. Suamiku datang dari Pekanbaru, dari Kalteng. Bu, ini loh, kamu baca deh. Orang kenapa bikin hutan nggak mau padahal ada uangnya loh. Gitu asalnya tuh. Apa sih pohon yang terbagus ibu bilang? Yang ekonomi lebih tinggi dan lebih cepat. Kan kan tidak sengaja gimana caranya ini untuk hijau. Akhirnya dapatlah. Maaf Pak, sebentar ini penting kayaknya. Gak apa-apa Bu, diangkat dulu. Halo, Dimatiin kenapa? Gak apa-apa. Ibu di sosial media tuh luar biasa, udah ganggu orang. Ibu harus siap nih.
Bener Bu, itu sampai sekarang. Mohon maaf, omongan kita omongan ibu semua. Oh gitu. Bener. Saya nggak tahu. Mulainya sih, saya nggak tahu ibu diwawancarai sama apa ya Bu? Banyak yang mencari saya. Enggak, cuman yang satu itu yang kemana-mana. Netgeo. Hah? Netgeo, bukan. Ya itu Net Geo. Nah, habis Net Geo kemana? Itu tadi yang lo bilang yang Miss Lingkungan. Oh ya? Saya udah semua orang ngomongin ibu nih. Jadi bingung ya. Jadi kan? saya kemarin terganggu mungkin 3 minggu atau berapa ini. Emang udah kepikiran, aduh nih, kapan pengen ke puncak? Ya pengen dapat energi dari Bu Rosita. Gitu. Kita teruskan. Teruskan, lanjut. Balik lagi ke laptop. Laptop. Jadi gitu, mau ngapain juga bingung. Akhirnya si petani itu saya bisa tanam cabai rawit. Udah dikerja sama ibu. Akhirnya bapak itu bawa dari sana itu majalah Trubus. Oke. Habis pertama itu kita Jatimas. Oke. Jatimas ya ngambil bibit kan harus yang bagus pada saat itu kan masih punya uang pada saat itu ya kan. Ambil dari Caltex Biotro. gitu ya. Ambil dari Biotro. Kan dari keriling dia cuma konsultan. Oke. Kenapa saya tanya untuk mau jadi apa? Kan tidak dapat pensiun. Oke. Kecuali kerja di pemerintah ya Pak, dia dapat pensiun. Kalau tidak menjadi pemerintah kita harus menyimpan uang karena pensiun itu mau dikemanain nanti, ya kan? Nggak ada lagi yang bayar kan gitu maksudnya. Karena saya orang pengusaha. Sudah bilang gini, ini Bu, beli cari coba bibit Jatimas. Dulu dari satu pohon saya itu 15.000 per pohon. Saya beli 8.000 pohon. Paling pengen kaya tuh pada saat itu mah. Pengen kaya tujuannya. Pengen hijau dan kaya gitu. Ayo ternyata di sini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Saya baru pelajari sekarang. Kok ini jati makin lama makin kecil. Lagi 1 tahun sampai 3 tahun bagus. Ternyata di sini iklim tidak mendukung, tidak bahan kapur dan sangat curah ininya hujan tinggi. Jangan salah. Oh, iya. Jangan sampai gagal nanti orang ikut ibu nanti gagal. Ibu saja yang sudah gagal. 150 juta pada saat itu. Tahun 2002. Pada saat itu. Tahun Ya, 2002. 2. Tuh. Jadi kali ini aja kursnya, jadi ibu Betul. Rosita itu udah kaya dari dulu. Enggak jadi kaya dari dulu. Cuman gitu. Jangan sampai orang gagal. Oke. Tanahnya pH-nya berapa? Terus berapa di sini ketinggian? Jadi kalau tinggi 700 jangan sampai melak Jatimas. Karena itu yang pengalaman yang ibu rasakan. Jangan sampai orang lain ngikutin kegagalan itu. Good. Kenapa ini harus berbagi? Apa sih ekonominya? Nanti kita sama-sama menghitung tentang itu. Itu satu. Terus keduanya, lama-lama Pak, kok ini makin lama makin udah. Pokoknya ibu saya ada uang kita hunting deh pohon. Jadi